Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala nabil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama asy-sholata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu alazim. Yang terhormat Bapak Imam Masjid Al-Amin, yang kami hormati PKM Masjid Al-Amin, yang kami hormati PCM Wanarja, jamaah Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah, baik ibadah makhluk maupun ibadah ghairul makhluk. Di antara ibadah yang tadi sudah kita kerjakan yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid ini. Adapun ada saudara-saudara yang berjamaah di tempatnya masing-masing, musola atau masjidnya masing-masing, dan diteruskan kita bertaklim wa ta'allum, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu, bertaklim, membahas tentang ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama Allah, dan ini merupakan kewajiban kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang kita kerjakan betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita, qudwatuna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita yang ada di majelis ini. Jamaah rahimakumullah, kita masuk di tempat yang mulia, yang ketika kita masuk juga disunahkan untuk menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan berdoa, Allahumma ftah abwaaba rahmatik, ya Allah turunkanlah, berikanlah, bukakanlah rahmatmu, pintu-pintu rahmatmu, abwaaba bukan babu. Seandainya Masjid Al-Amin ini hanya satu pintu saja, tetap doanya abwaaba, jamak, banyak pintu, bukan satu pintu. Maknanya pintu-pintu rahmat itu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kita meminta untuk dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan rahmat. Rahmat apa? Rahmat itu ya sesuatu kebaikan dan sesuatu nikmat. Ternyata nikmat itu kalau kita cermati bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, karena ketaatan sendiri itu adalah ternyata nikmat, Pak. Taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya
itu ternyata adalah sebuah nikmat. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul ini mereka sudah diberikan nikmat yang luar biasa, malah yang mereka itu nantinya akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan para pecinta kebenaran, dengan para sholihin, dengan para orang-orang yang soleh, nantinya akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi kita ini yang berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berusaha untuk mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mereka adalah orang-orang yang menegakkan kebenaran, yang berdakwah, menegakkan agama Allah, yang pusatnya pertama yaitu di Masjid Nabawi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Termasuk juga ibu-ibu ini, ada ibu-ibu. Kalau yang sudah pernah ke Madinah, di sana Masjid Nabawi itu kan banyak pintu. Ada pintu Babul Baqi misalnya di sana, yang arahnya nanti lurus ke makam Baqi, tetapi juga ada Babul Nisan. Ada pintu yang khusus dipergunakan oleh para ibu untuk masuk untuk beribadah di dalam masjid itu. Ternyata nisa khusus perempuan ini juga ada peranan penting untuk taat memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada pintu khusus perempuan, berarti perempuan itu sesuai dengan hadis yang sahih memang afdolnya sholatnya di rumah, di tempatnya, bahkan khususnya di kamarnya, di tempat yang paling tersembunyi. Waktunya seperti itu. Tetapi ternyata dalam kisah-kisah sahabiah seperti halnya Ummu Sulaim, mungkin panjenengan sudah tahu, beliau adalah termasuk sahabiah yang ikut serta untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya. Beliau rela mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin yang hadir di sini, Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Buktinya panjenengan subuh-subuh gelap, masih dalam kondisi gelap, datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan untuk berta'lim wa ta'alun, menjalankan kewajiban menuntut ilmu, menyerap ilmu yang nantinya ilmu itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini panjenengan adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak orang, ternyata di luar mungkin masih ribuan kali lipat orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tertarik ke tempat ini, untuk bisa memakmurkan masjid ini. Kita lihat saudara-saudara kita di luar sana banyak, Pak Bu. Banyak sekali orang-orang yang KTP-nya Islam. Mereka juga mengaku muslim. Tetapi akan sangat berat ketika melangkahkan kakinya di waktu subuh ke masjid. Karena memang waktu subuh ini waktu yang sangat istimewa. Waktu yang paling berat bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat munafik untuk bisa hadir menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini akan sangat berat. Ini menurut bagi Rasulullah SAW. Dan faktanya betul, ketika seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik, maka akan sangat berat melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid. Hatta dia seorang yang kuat, orang yang sehat, orang yang cerdas, orang yang tidak mempunyai gangguan fisik apapun atau pemikiran apapun. Pemuda yang bisa lari puluhan kilometer dengan cepat, pemuda yang mungkin bisa naik gunung, biasa mendaki gunung, tetapi ketika hatinya, keimanannya tidak kuat, melangkahkan kaki ke masjid saja yang jaraknya paling ratusan meter, puluhan meter, ini akan
lebih berat daripada dia lari 10 km, daripada dia mendaki Gunung Slamet mungkin yang tinggi ketinggiannya di atas 3000 meter mdpl. Ini karena apa? Ternyata karena hidayah iman, hidayah nikmat taat kepada Allah dan Rasulnya tidak dia dapat. Tetapi ada sekian orang-orang yang hadir di sini, di masjid ini, dengan keterbatasan fisiknya, dengan berjalan tertitah-titah, dengan kendala kakinya yang tidak sempurna, dengan kondisi yang sudah tua renta, bahkan untuk beraktivitas seharian saja butuh bantuan orang lain, tetapi karena iman di dadanya kuat, maka dia mampu untuk datang ke tempat ini, ke tempat yang mulia ini, di mana Allah turunkan rahmat. Ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak diberikan nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Dan berbanggalah saudara-saudaraku jamaah rahmatullah, ketika kita diberikan nikmat taat, maka nanti kelak di akhirat kita akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan para pecinta kebenaran, wasiddiqin, wasuhada, dan dengan para orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan para sholihin. Dan ayatnya bisa panjenengan buka, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah langsung yang berfirman bahwa orang-orang yang barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya itu nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah dan syahid. Kalau sekarang adanya peperangan Darul Harb di Palestina sana, kalau di sini perjuangan kita yang tadi saya sampaikan saja di depan untuk datang ke masjid bersolat berjamaah, ini sudah merupakan perjuangan yang sangat berat. Tetapi kalau para syuhada, mereka akan berangkat ke medan tempur untuk membela agama Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan kalimatullah. Mereka berjihad dengan jiwa, raga, harta, dan nyawanya, dan mereka syahid gugur di medan pertempuran itu, dan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi syuhada. Dan kita orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang diberikan nikmat taat itu, ternyata nanti kita bisa memilih untuk bisa kumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan-kenikmatan ketaatan ini harus kita betul-betul pertahankan. Nikmat itu adalah sebuah kebaikan. Kebaikan itu biar berkah. Ziyadatul khair, kebaikan yang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Dengan datangnya panjenengan ke sini, maka akan timbul kebaikan, terjadi silaturahim, kenal yang tadinya tidak kenal maka jadi kenal, yang tadinya agak jauh, kurang akrab, karena seringnya ketemu di majelis seperti ini maka akan jadi akrab. Karena sudah akrab maka akan saling memahami, tafahum antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Ketika sudah memahami kondisi jamaah kita, maka akan saling takaful, akan saling menanggung antara jamaah satu dengan yang lain. Karena ini silaturahim, kekuatan yang paling dahsyat ketika diterapkan dalam sebuah dakwah. Karena dakwah infirodi itu akan sangat susah untuk berhasil. Tetapi ketika berjamaah bersama-sama, ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meringankan beban dakwah, termasuk untuk memakmurkan masjid ini. Kita mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk melaksanakan pemakmuran masjid ini. Kalau tadi disebutkan bahwa Pak Haji Trisno adalah donatur yang menyumbang ini, yang mewakafkan ini, yang akan mempunyai cita ini dan sebagainya. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kekuatan dengan diberikan karunia
rezeki harta yang lumayan berlimpah sehingga mampu mewakafkan, ya, membuat masjid ini, dan ada hal-hal yang dicita-citakan ke depan untuk kebaikan-kebaikan termasuk pendidikan yang sudah tadi saya ngobrol. Wah, luar biasa kalau bisa diterapkan, tetapi ini tidak mungkin bisa terwujud kalau sendirian, tidak mungkin bisa terwujud, maka harus didukung. Apa peran kita? Semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita yang tidak punya harta, misalnya punya kemampuan tenaga untuk membantu, apalah kita yang bisa kita kerjakan. Hanya bisanya untuk datang ke masjid ini, memakmurkan sholat 5 waktu yang dekat dengan masjid ini, tercatat, itu sudah cukup. Karena di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW juga ada banyak sahabat-sahabat yang mereka dalam kategori miskin, bahkan dikenal dengan ashabus sufah, yang mereka itu tidak punya rumah. Mereka itu tinggalnya di Masjid Nabawi. Untuk makan saja mereka itu ditopang oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang diberikan kelebihan harta, kelebihan rezeki, setiap harinya mereka ditopang untuk makannya saja. Maka di masjid ini tentunya akan sama, ada orang yang kaya, ada orang yang sedang, ada orang yang miskin. Maka orang miskin itu pun bisa untuk andil dalam memakmurkan masjid ini. Yang penting punya niat azam yang kuat. Saya akan sholat jamaah di Masjid Al-Amin, pokoknya tidak akan ketinggalan takbiratul ihram imam. Nah, ini suatu yang luar biasa. Atau mungkin masjid musola di dekat Panjenengan yang jauh dari sini, yang kebetulan tidak mampu untuk memberikan sumbangsih yang banyak dengan harta atau dengan tenaga, maka sumbangsihnya itu pokoknya bagaimana caranya untuk bisa ikut andil memakmurkan masjid atau musola itu. Jangan sampai tidak ada andil apapun. Syukur-syukur yang mempunyai kesehatan, tenaga banyak, maka gunakan kesehatan dan tenaganya untuk memakmurkan masjid atau musola itu. Jangan sampai tidak ikut andil. Syukur-syukur tiga-tiganya, ya fisiknya, ya pemikirannya, ya hartanya ke masjid. Karena masjid itu ya jelas butuh apa? Butuh perawatan, butuh dana. Butuh perawatan. Untuk memakmurkan masjid itu juga butuh dana. Untuk mengundang orang, ini sudah diterapkan malah di sini, mengundang orang, maka yang mengundang itu nyuguh suguhan ini juga butuh dana. Maka ada kesempatan untuk berinfak di sana yang tujuannya adalah untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang memakmurkan masjidnya Allah, yang mereka itu menegakkan sholat, selalu menegakkan sholat. Maknanya di sini, kalau kita lihat dari sirah nabawiyah, sirah sahabat, sejarah-sejarah sahabat, mereka itu akan selalu memakmurkan masjidnya Allah dengan apa? Dengan sholat berjamaah tidak ketinggalan. Bahkan ada satu kisah sahabat yang hanya gara-gara ketinggalan salah satu sholat fardu, sholat asar, karena melihat kebunnya yang mau panen luar biasa, karena melalaikan, langsung dia itu infakkan, hibahkan, sedekahkan kebunnya untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Jadi jangan sampai harta anak-anak keturunan kita, istri kita atau istri suami kita itu melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mereka sudah hilang takutnya kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang masih mencintai dunia karena rumahnya mungkin bagus, rumahnya di sawang, niki sampai kurang kepribun dia, akhirnya anak-anak lah berdua mungkin itu kebagian karena ini jadi masalah secara iman. Maka orang-orang yang memang beriman, yang yakin banget bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang segalanya, mereka pasti dengan keimanan itu mampu untuk
memakmurkan masjid. Mereka yang yakin bahwa nanti di hari akhir itu akan ada hari pembalasan, hari hisab, yaumul hisab, ada surga dan neraka. Maka mereka dengan keyakinan itu mereka akan bangkit untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut dengan apapun. Kata misalnya walaupun masjid akan ditutup, nggak boleh ada orang yang ke masjid, maka pasti orang-orang yang keimanannya kuat itu akan melawan. Karena bisa jadi Pak, dalam sejarah dulu mungkin ini bapak-bapak yang umurnya 80-an, kalau saya baru 50, 80 tahun, mungkin 70 tahun ke atas ngalamin tahun 1965. Almarhum bapak saya sering bercerita kepada saya, tanya sama saya dulu. Ya, bahkan tidak jauh dari sini, almarhum sahabat karib saya, almarhum Haji Ujang Utomo, mbahnya itu mau sholat Idul Adha ditodong, nggak boleh ke masjid. Saya 65. Dan ini sangat mungkin terjadi untuk tahun-tahun ke depan. Kita nggak tahu ketika kita yang tidak mau dengan semangat memakmurkan masjid dan mereka secara ideologi bangkit untuk menekan umat Islam karena tahu kalau masjid-masjid Allah itu makmur, mereka pasti akan terlibas. Mereka juga akan mempropaganda bagaimana caranya umat Islam itu supaya jauh dari masjidnya. Kalau bukan kita, siapa yang akan memakmurkan masjid juga? Terutama generasi-generasi muda, generasi-generasi berikutnya yang akan menjalankan, menerima estafet tongkat dakwah ini, tongkat untuk memakmurkan masjid ini. Kalau kita yang sudah 60 ke atas, mengapunten Pak Bu, mumpet berpacule, tetapi kita harus menyiapkan generasi-generasi berikutnya bagaimana mereka itu supaya peduli dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka supaya tertarik bagaimana mereka cinta, mereka senang dengan masjid, supaya mereka tidak jauh dengan masjid. Maka di sini ada trik, ada cara-cara manajemen yang harusnya diterapkan oleh para takmir masjid, oleh para pengurus masjid. Dan ini melihat kondisi situasi daerah masing-masing penerapannya. Karena masing-masing daerah itu berbeda. Desa, mawa cara. Jadi masing-masing desa antara Nyenggolo niku Sindang Sari, Kaliprimi, ini desa apa nih Pak? Mulyado. Adi Mulya Tunggul Jokang Lurus. Bahkan kadang-kadang sedesa mawon benten Tunggul berbeda caranya. Maka penerapan itu tidak bisa serta-merta disamakan. Pokoknya kudu kados niki misalnya, tidak akan berhasil. Karena bagi Rasulullah SAW aja menghadapi Arab Badui yang orang-orang pedalaman dengan orang-orang kota Madinah yang berpendidikan itu berbeda caranya. Cara penyampaian, cara ngomong, cara berinteraksi itu berbeda Pak Bu. Ya. Dakwah itu yang berhikmah mau dadal hasanah waladi ya hasanah. Gitu. Jadi jangan sampai disamakan pokoknya lempeng nabrak mawon ini. Ya bisa seperti itu. Maka kita harus melihat situasi, kondisi. Ini tetapi harus introspeksi diri dulu ke dalam. Bagaimana caranya memakmurkan masjid? Yang pertama, intinya pembangunan itu betul-betul harus diniati lillahi ta'ala, maknanya ikhlas. Tidak ada tendensi lain-lain. Karena setiap amal ibadah itu diawali dengan niat, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya sudah pengen tenar, misalnya bangun masjid 10 miliar, dan tenar misalnya itu misalnya. Ini sudah kedepannya sudah kita akan bisa. Karena niatnya pun bukan billah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus harta yang digunakan ini juga sedikit. Betul-betul harta yang halal dan thayyiban. Halal, harta yang baik kan didapatkan dengan kebaikan. Jangan sampai kecampur yang makruh, apalagi yang haram. Bagaimana masjidnya akan bisa makmur? Yang dibangunnya saja dari menang bagel misalnya. Astagfirullah. Ini tidak mungkin Pak. Yang selanjutnya pengurusnya, takmirnya ini harus betul-betul bisa menjadi panutan di masyarakat, menjadi contoh.
akhlaknya yang baik. Jangan sampai ahli masjid setiap bicara nyakiti orang, ini akan bermasalah. Orang-orang yang sudah ahli masjid, sholat tanggih dan sawekal, subuh ngantos isya teng masjid mawon, tapi nek kepanggih kali tanggane, sanjang kali tanggane nyokit, nek sanjang. Jadi kita masalah. Sholat tanggih dan sawekal, majelis taklim nggih boten ketinggalan minimal seminggu sepindah. Tapi teng majelis taklim nek ketemu kancane nggih ngrasani kancane hibah, kancane masalah. Maka untuk bisa memakmurkan masjid yang pertama tadi sudah dari mulai niat bangunnya sama yang untuk bangun, yang kedua pengurusnya, takmirnya, BKM-nya. Kamu BKM-nya saja orang-orang yang bermasalah, ngapunten, saya yakin juga orang di sekitarnya akan antipati, Pak, akan menjauh. Tetapi ketika dia memang orang-orang yang bisa jadi contoh, ya kita lihat begini Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling santun, orang yang penyayang, walaupun dihujat seperti apapun, itu dia tidak akan menyerah kecuali dalam memang pertempuran. Bahkan di dalam peperangan pun pakai adat, ya dalam Islam. Jadi jangan dikira nanti orang-orang yang taat itu nikmatnya nikmat yang enak-enak, nikmat taat kepada Allah. Alhamdulillah di sini taat kepada Allah, mengunjungi pengajian subuh, sholat subuh di sini dijamu dengan minuman, dengan sarapan gitu, itu nikmat. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi, panjenengan bisa lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena pertama terjadi kemusyrikan itu di zamannya Nabi Nuh. Ini dakwah yang paling pasti akan mendapatkan pertentangan itu adalah dakwah tauhid. Karena memang Islam itu menegakkan akidah ubudullah wa tanibut tauhid. Sembahlah Allah dan jauhi tauhid, sesembahan selain Allah. Maka di zaman Nabi Nuh, padahal Nabi itu orang yang diberi nikmat, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam? Ya, beliau dikatakan orang gila, lagi bikin perahu terang-terang, kalau perahu gembrung kenapa ya, motor dan sebagainya. Kita lihat sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak bapaknya, umatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya supaya tidak musyrik, supaya tidak menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau bahkan sampai dilempar ke gunungan api yang menyala sangat besar. Ya kalau kita lihat di filmnya itu ternyata bukan diikat, ditaruh di tengah-tengah kayu bakar dibakar, ternyata kayu bakar yang mungkin gede banget itu di gunung. Dan ini dilemparnya dari jauh, kayak pakai ketapel itu. Orangnya diikat, kaki tangannya, namun tarik itu dilempar jatuh ke tengah-tengah api kudus. Maka ini orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW, ya ketika dakwah jalan dari Makkah ke Taif, ya kalau yang sudah pernah ke sana pasti tahu membayangkan dia jalan kaki ke Taif dengan harapan penduduk Taif itu akan ikut, akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi apa yang dia dapatkan ternyata dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu sampai berdarah. Ini orang-orang yang diberi nikmat, Pak. Jadi jangan heran, apalagi kita, apalagi saya, cuma paling-paling sejenguk. Nah, Yuko bisa apa? Bisa ada teman-teman yang kita jangan ikhlas dari amal, karena yang paling penting itu niat kita, azam kita kuat. Kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk yang lain. Jangan mencari pujian dari manusia, jangan. Nanti pujian itu akan berhasil. Ini takdir. Terus yang selanjutnya masalah waktu ibadah, karena fungsi utama masjid itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk suksesnya itu harus takdirnya harus mengangkat imam muadzin. Yang muadzin itu ketika masuk waktu sholat maka dia harus mengumandangkan adzan, walaupun nanti mungkin sholatnya bisa mundur. Kalau bisa untuk disiplin, maka ditetapkan dari adzan ke iqamah itu berapa menit maksudnya. Biar apa? Biar nanti orang paham. Karena saya sudah menerapkan, saya sudah menerapkan di Masjid Baitur Rahim. Saya kebetulan
penasehat BKM Masjid Baitur Rahim Singgangsari Majengan, depan tokonya Pak Trisno karena beliau tetangga satu RT saya, jadi beliau paham siapa saya. Jadi mengangkat imam, yang imam itu juga harus standby. Ya saya kemarin pulang dari Purwokerto, astagfirullah kita juga jadi tenas Pak. Jadi kan tahu masjid besar yang Karangpucung itu, kalau dari sini kanan jalan, sholat duhur Pak, sholat duhur. Saya udah sholat, ini udah komat Pak. Dekat ke saya ya Pak, apunten Pak, tolong panjenengan yang imam ini. Dan imamnya kemana? Belum datang Pak, astagfirullah. Masjid sebesar itu. Ini saya ngalamin belum lama, berapa hari yang lalu saya turun. Ini jangan sampai. Ya. Maka angkat imam itu bisa sampai 1, 2, 3 imam tetap, imam badal, atau misalnya bergantian imam sholat subuh siapa, imam maghrib siapa, isya siapa, duhur siapa. Ini harus. Dan itu kunci awal untuk memakmurkan masjid seperti itu. Ya dimanapun musola atau masjid panjenengan tinggal terapkan. Disiplin, waktunya harus tepat. Ya, misalnya 10 menit dari adzan ke iqamah, ya 10 menit terus nanti orang akan paham. Bahkan kalau di tempat saya itu banyak orang-orang jauh karena sudah tahu kalau di masjid sana itu pasti jam sekian itu ada, nanti komanya ya, tahu jadi patokan. Yang selanjutnya kebersihan, kenyamanan. Ini jangan sampai masjid itu manapun tempat ibadah. Banyak Pak tempat ibadah yang mau karpetnya dia sujud ke marewati masjid. Karena sakit kotor debu nggak pernah dibersihkan. Maka ini penting. Kebersihan itu apa? Angkat marbot. Kalau belum bisa, maka bisa untuk gantian tiket, jadwal tiket. Kalau memang belum ada dana, sama tiket. Pengurusnya ya, ikut andil apapun yang bisa dilakukan, bisa hanya ngepel, bersih-bersih apa, ikut andil. Istiqomah. Bahkan ada kisah sahabiah loh Bu, yang itu diakui bagian daripada Nabi Muhammad SAW. Dia siapa? Orang yang tiap hari nyapu bersih-bersih Masjid Nabawi. Ketika meninggal bukan bagi lain lagi tidur, tidak berani dibangunkan para sahabat, tetapi sudah dimakamkan, maka dia tanya, ibu itu kemana yang biasa bersih masjid? Oh sudah meninggal. Kenapa saya tidak dikasih tahu? Saya mau kasih tahu, tetapi panjenengan sedang istirahat, kami enggak. Akhirnya apa? Tunjukkan saya makamnya. Ini bagian dari bahasa saya ingin punya mati. Dia datang sampai ke makam orang tersebut. Ini bagian. Kalau tidak mau mengambil bagian-bagian seperti itu, siapa lagi kalau bukan kita? Ini. Jangan sampai fasilitas apa itu WC tempat wudhu kotor ini sudah kelihatan sekali kalau masuk nggak terurus, pasti mau sholat aja dari sini bau yang di sana kecium. Diskusi beres. Yang selanjutnya keamanan. Orang itu mau beribadah itu nyaman, aman, apalagi ini di pinggir jalan. Karena orang yang datang ke masjid itu jangan dikira hanya orang yang niatnya untuk ibadah kepada Allah. Orang yang datang ke hadapan Ka'bah saja mabuk. Ini banyak orang yang jahat. Tanahnya memang suci, tapi orangnya belum tentu suci. Jangan salah. Panjenengan umroh atau haji ke sana, ya di sana muter tawaf keliling apa itu banyak orang yang nawarin nanti mau nyium Hajar Aswad. Itu ditarik bayaran orang-orang cantik. Jangan salah. Begitu juga dengan orang-orang yang datang ke sini mau beribadah, seolah-olah beribadah, si diincar bertak amal. Kan banyak yang seperti itu. Yang diincar mungkin motor yang diparkir di sana, apa itu. Maka dari PKR juga harus memperhatikan keamanan jamaah. Penting sekali kalau pengen masjidnya. Tetapi kalau sudah nanti aktif, pemudanya aktif itu kan bisa dibuat laskar-laskar. Laskar keamanan, misalnya ini kelompok umat bin foto jadwalnya dari pagi, dari subuh nanti sampai asar misalnya. Kalau nanti laskar siapa Utsman bin Affan, yang paling anggotanya 4 atau 5 pemuda atau 3 pemuda cukup. Yang ketika di sholat berjamaah nanti bisa nyusul kan biar dia dapat sholat jamaah juga. Yang satu nanti suruh jaga, yang dua nanti makmumnya masbuk, ya nanti yang itu bisa nyusul ikut jadi makmumnya. Bisa diatur. Yang penting keamanan, kenyamanan itu terjamin di masjid itu. Saya juga temukan, jadi ada orang yang di saya itu ketika yang mulai sholat ya nggak salah ngamati motor. Karena dulu sebelum saya terapkan dia itu motor hilang, CCTV-nya ada, pengawasnya CCTV dibawa ke polisi. Kalau ada uang 5 juta ya bisa ketemu dulu. Ngapain tugasnya? Masalah, bikin mantel kok.
Iya kan terjadi, saya mengalami macamnya. Maka harapkan ini berarti harus diamankan. Ketika aman, alhamdulillah. Jadi kalau masalah sendal tertukar hilang itu masih ya, karena itu memang hal yang. Tapi kalau bisa sampai kata itu yang paling remeh temeh namanya sendal jepit, jangan sampai ketukar. Ini membuat kenyamanan yang luar biasa. Ini PR-nya takmir masjid atau PKM masjid. Yang selanjutnya kan sebenarnya di masjid itu karena masjid adalah pusat peradaban baik ideologi, sosbud, ya, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu harus diterapkan. Ideologi tentunya ideologi Islam. Kita harus mengadakan kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian akidah, terutama menguatkan akidah umat. Jangan sampai umat itu centeng-centeng gontotan benar. Ada yang mereka sampai mempunyai akidah berziarah kemana-mana, masjidnya sendiri tidak pernah dimakmurkan. Padahal baginda Rasulullah SAW itu sudah sangat menekankan la tusafrihau, tidak ada perjalanan, tidak dibolehkan perjalanan illa yang diniati karena ibadah illa salata masjid, kata baginda Rasulullah, kecuali 3 masjid. Lah yang di sini malah masjidnya nggak pernah didatangi, katakanlah pengen sholatnya di masjid tatal siji cuma masjid mana Pak itu yang gitu, senang banget saya bangga dengan yang kayak gitu. Padahal yang namanya masjid di luar 3 masjid ini tidak mempunyai keutamaan. Panjenengan sholat di masjid Demak dengan masjid sini yang mungkin dekatnya 10 meter sama 27 derajat, atau kalau sholat subuh berjamaah sama 119 derajat, hadis yang paling itu. Jadi tidak akan lebih walaupun panjenengan menghabiskan berapa juta ke sana. Perlu dipahami, ditekankan akidah-akidah yang seperti itu. Tapi kalau yang dianjurkan itu kan kita salah sama masjid apa? Ya. Mana masjid ada masjid, mana masjid pun dari masjid itu ada kita Rasulullah, masjid Nabawi, masjid Rasulullah. Wa Masjidil Haram, Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Nama kita masjid itu. Apakah sholat masjid di Masjid Istiqlal terus pahalanya lebih banyak daripada masjid ini? Enggak. Ada 3 masjid. Jadi jangan salah sama. Tapi kan perjalanannya ini kan, ya ngapain kalau diniatkan untuk ibadah justru malah dilarang oleh baginda Rasulullah. Maka niatkan makmurkan masjid yang paling dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Maka hidupkan majelis-majelis taklim. Ingin memakmurkan masjidnya Allah, di dalamnya hidupkan majelis taklim. Ini di sini alhamdulillah sudah bagus karena ini merupakan sentral dari PCN. Luar biasa kalau nanti bisa berkumpul menjadi sentralnya Muhammadiyah Kecamatan Wanarja dan bisa berkembang dengan cita-citanya beliau Pak Haji Trisno ini. Saya dengar sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan ini bisa terwujud ke depan, bisa menciptakan generasi-generasi penerus yang akan sangat cinta dengan masjid, cinta dengan dakwah, cinta dengan kebenaran, dan mereka akan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya yang menjadi jamaah. Ini juga harusnya jangan menuntut. Jamaah itu bagian daripada masjid. Kadang-kadang ada jamaah yang sok rewel untuk ini itu padahal dia sendiri nggak mau sumbangsi, maka itu harus sendiri. Saya nyumbang apa? Harusnya itu bagaimana saya caranya untuk bisa andil ikut dalam memakmurkan masjid. Ini jadi jamaah. Jadi apapun yang kita punya potensinya sumbangkan untuk ikut andil memakmurkan masjid. Jangan sampai menunggu punya, walaupun kita belum punya apa-apa, tapi kita masih bisa apa-apa. Panjenengan belum punya mobil, belum bisa makan enak di restoran, belum bisa apa-apa, belum punya apa-apa, belum punya rumah yang mewah yang kayak hotel, tidak apa-apa. Yang penting kita masih bisa apa-apa, makan apa-apa kita punya. Karena ada orang yang sudah punya apa-apa, tapi sudah tidak bisa apa-apa. Mobilnya mewah, rumahnya makro-makro, mau makan apa aja dia mampu bisa punya ya, tetapi sudah tidak bisa apa-apa. Makan daging sedikit kolesterolnya naik, makan nasi 2 sendok ditaker karena gulanya naik, itu namanya sudah tidak bisa apa-apa. Punya istri yang cantik sudah tidak bisa apa-apa, kan cilaka. Kenapa ini kembali itu jadi untuk kemakmuran masjid kita betul-betul harus apa yang namanya fight betul-betul, karena ini bagian daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya.
yaitu memakmurkan masjid, karena para sahabat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para imam madzhab itu tidak pernah meninggalkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengikuti mereka, itu siapa lagi? Karena orang yang sudah berhasil dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka adalah beliau-beliau, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yang harus kita ikuti jejak mereka. Kalau kita mengikuti, mengidolakan orang-orang yang selain itu, maka pasti kita akan celaka. Maka ikuti terus apa yang mereka anjurkan, kita laksanakan semampu kita. Karena kalau ibadah itu semampunya, tetapi kalau larangan harus kita tinggalkan, jangan sampai ditabrak. Itu yang saya sampaikan. Nanti barangkali ada pertanyaan, nanti silakan Pak.